Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rifki Akbar Hukum Keluarga. Jika merasa video ini bermanfaat, silakan share ke teman-temannya biar dapat pahala juga ya teman-teman ya. Kalian juga dapat pahala, aku dapat pahala, semuanya dapat pahala. Oke, ada yang bertanya, Bang, misalkan nih ada fresh graduate sama ada dia ini punya pengalaman kerja sebagai advokat lah. Kira-kira peluangnya besaran mana untuk bisa keterima jadi bagian dari Mahkamah Agung? Sebenarnya besaran peluangnya ini ya kalian yang belajar, kalian yang mungkin keterima ya. Cuman kalau kulihat dari kemarin ya, ini pandanganku aja ya, maksudnya ini sepemahaman aku aja lah. Jadi yang lebih banyak keterima itu mereka yang fresh graduate. Kok bisa gitu bang, mereka yang fresh graduate? Karena aku ngeliat gini, orang-orang yang fresh graduate dia itu baru selesai belajar, dan pertanyaan ketika di CAT SKB itu lebih banyak pertanyaan-pertanyaan tentang pelajaran di kampus, bukan pertanyaan-pertanyaan tentang hukum acara. Oh gini, jadi biar lebih enak tuh kuruntutkan. Kan ada salah satu tes pertama itu ya. Tes pertama itu dia tes SKD, seleksi kompetensi dasar. Dimana itu ada TIU, TWK, TKP. Ada hitung-hitungan, ada kita harus belajar baca buku, sama tes kepribadian. Kalau mereka yang sudah kerja, apa yang sudah menikah dan punya anak, waktu untuk belajar itu sulit, beneran dah. Mungkin kalian yang udah nikah, atau yang baru menikah, atau sudah punya anak, nanti tulis di kolom komentar betapa sulitnya kalian mengurus anak gitu ya, dan punya tanggung jawab kalian untuk menghidupi istri. Bahkan apailah kerjaan lah, mau pagi sampai malam, yang penting aku bisa menghidupi istri dan anak-anakku gitu. Waktu belajarnya kapan? Waktu belajar di waktu-waktu sisa, adanya capek, materi itu nggak masuk otak. Ya gimana kita mau mengerjakan kan? Kan udah biasa capek, mau ngambil kelas juga, kecuali kalian memang bersungguh-sungguh. Itulah kelemahannya orang yang sudah bekerja gitu ya. Kalau mereka yang baru lulus, otak mereka itu masih encer. Maksudnya encer tuh otak mereka itu masih biasa untuk diskusi, masih terbiasa untuk belajar. Jadi untuk memahami sesuatu, untuk belajar sejarah, membaca itu moodnya itu masih ada. Nggak orang udah vakum lama terus disuruh belajar lagi, baca lagi tuh agak lebih malas dibandingkan orang kayak dia senantiasa udah belajar nih. Udah biasa belajar, ada pembukaan, kebanyakan dia bisa lolos. Kenapa? Karena masih habitnya itu masih terbangun. Itu di SKD. Jadi peluang di SKD menurutku fresh graduate lebih unggul dibandingkan yang mereka sudah bekerja gitu. Itu yang pertama. Lalu ketika lulus ke tahapan berikutnya ada SKB, ada CAT SKB. Lagi-lagi di CAT SKB itu kebanyakan kemarin tuh membahas tentang filsafat hukum, pengantar ilmu hukum, sistem-sistem hukum yang ada di Indonesia gitu kan. Otomatis mereka yang baru lulus, maksudnya mereka baru aja belajar di semester 1, semester 2, semester 3, itu kayak setidaknya tuh masih menempel lebih dikit dibandingkan orang yang sudah lulus 4 tahun, 5 tahun setelahnya. Kayak udah kayak kadang kerjaan juga nggak mendukung lagi, nggak ada hubungannya sama hukum gitu loh. Terus tiba-tiba ujian mengenai dasar-dasar hukum, itu kan ketinggalan tuh teman-teman yang sudah bekerja. Tapi selanjutnya ada wawancara bahasa Inggris. Mereka yang fresh graduate tuh lebih banyak lulus dibandingkan sebelumnya. Nggak tahu ya, mungkin era sekarang nih anak-anak ini makin cerdas menurutku. Dengan adanya internet yang makin maju, teknologi yang makin maju, mereka itu terbiasa deh untuk ngomong bahasa Inggris, terbiasa untuk mengakses video-video bahasa Arab. Jadi mereka itu kayak bahasa Inggris itu ya which is udah kayak daily activity, udah kayak kegiatan sehari-hari gitu kan. Beda sih sama yang generasi agak tua-tuaan ini. Jadi agak malu-malu, canggung gitu kan, karena nggak terbiasa. Dulu itu mau ngomong bahasa Inggris tuh dianggap ih apaan sih, sok-sokan banget, apalagi kita dari kampung ini kan. Kalau generasi sekarang, wah kamu nggak bisa bahasa Inggris, mungkin kamu dikucilkan, oh nggak gitu ya, mungkin itu ya, karena mereka udah terbiasa banget sama bahasa Inggris gitu kan, status bahasa Inggris. Oke, jadi lagi-lagi di wawancara bahasa Inggris yang lebih leading fresh graduate.
Cuman ketika dia berbicara SKB wawancara, ini mulai ke substansi hukum biasanya, ke hukum acara gitu kan. Ketika ditanya apa itu surat kuasa khusus, kita misalkan yang sudah biasa beracara di pengadilan, nah itu jawab-jawab kayak gitu gampang tuh, kayak makanan sehari-hari gitu loh. Misalkan kalau mau menggugat istrinya di pengadilan agama Samarinda, mau buat cerai suaminya di pengadilan agama Balikpapan, mengajukannya di mana? Nah, itu kayak kita kayak gak perlu belajar lagi lah, orang tiap hari makanan gue kayak gitu. Jadi gitu leadingnya yang sudah belajar jadi advokat ini, atau yang sudah jadi advokat itu ya, hukum acara ketika wawancara substansi hukum mereka lebih leading. Nah, cuman kembali ke pribadinya masing-masing menurutku. Kalau kita sudah pernah lulus, aku tuh kemarin tes 2021, lulus tahun 2018, 19, 2021, udah 3 tahun. Aku belajar ngajar itu. Beda jauh nih sama sekarang nih, nggak ada hubungan sama hukum. Tapi bisa aja lulus kemarin itu ya, karena apa ya? Karena hoki juga sih, kalau aku sih menurutku aku hoki, nggak pintar. Cuman ya agak belajar dikit. Jadi ya rezeki juga. Oh ya, yang kalah nih orang yang fresh graduate tuh kalahnya sama orang yang sudah bekerja tuh, apalagi yang udah menikah. Rezekinya orang menikah nih, orang baru menikah, dia punya anak, itu rezekinya tuh lebih canggih nih, lebih hoki dibandingkan orang yang biasa, karena ada rezeki istrinya sama anaknya tuh yang terkait sama bapaknya nih. Kalau dia memang ingin daftar PNS gitu sih. Jadi gitu ya. Kalau bagiku peluangnya gedean mana? Peluangnya gedean fresh graduate. Ini pribadi ya, pendapat pribadi. Kalau nggak setuju nggak masalah. Nah, tapi nggak mengucilkan hati teman-teman yang sudah bekerja. Ayo kita buktikan sama yang fresh graduate ini kita nggak kalah gitu loh. Kita juga bisa canggih, gitu aja sih. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya doakan juga teman-teman yang lihat video ini dan benar-benar ingin masuk ke menjadi bagian keluarga Mahkamah Agung diterima semua. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.